Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue Jason Matthew di channel Lemon Session, Hairstyle dan juga Lifestyle. Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian semua selalu sehat dan tetap semangat ya guys. Nah, pada hari ini kita pengen ngebahas tentang namanya adalah program latihan otot. Buat kalian yang masih pemula dalam hal bodybuilding atau workout, kalian perlu simak video ini dari awal sampai habis ya, supaya kalian tahu mana yang cocok buat kalian, program mana yang ingin kalian lakukan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, yang kita pengen ngebahas tentang seberapa banyak sih waktu yang kalian punya dalam sehari atau dalam satu minggu untuk latihan otot, dan berapa lama sih bagusnya kita latihan. Pertama, kita harus tanam konsep bahwa latihan otot itu sebenarnya adalah untuk kebugaran jasmani kita, adalah untuk kesehatan kita. Pertama, kita latihan untuk itu dulu. Dan kalau kalian ingin melatih otot kalian untuk menjadi lebih besar, seperti ikut kontes atau untuk estetika tubuh kalian, nah itu baru langkah selanjutnya. Jadi yang penting kita paham dulu konsep dasarnya adalah kesehatan. Kalau untuk kesehatan, kita cukup latihan sehari 45 menit sampai 60 menit itu udah bagus banget. Nah, kalau misalkan kalian ingin punya otot yang lebih bagus atau kalian punya waktu ekstra untuk latihan, kalian bisa menggunakan waktu 90 menit dalam satu kali sesi latihan kalian. Nah, mana yang lebih bagus? Keduanya sama-sama bagus. Yang nggak bagus adalah kalau kalian nggak latihan sama sekali. Jadi latihan apapun itu bagus ketimbang kalian nggak latihan. Guys, jadi kita sekarang pengen ngomongin gimana sih pola latihan yang bagus, program yang bagus. Jadi kalau dalam dunia kita namanya workout, kita perlu ketahui dulu ada berbagai macam otot besar. Jadi otot besar itu, kalau otot besar kita membaginya ke paling gampang itu upper dan lower, yaitu atas dan bawah. Kalau kita ngomongin upper, itu artinya otot bagian yang ada di atas tubuh kita. Upper itu ada apa aja sih? Upper itu biasa yang kita tahu itu adalah chest, otot dada, kemudian ada, bisa tebak apa? Ya betul, back. Back ini biasa orang ada yang suka ngomongnya buat latih sayap, ya latih sinus dorsi, lats ya kan. Terus kita juga melatih otot shoulder kita atau bahu. Nah, kalau bagian atas itu ada otot kecilnya. Kalau otot kecilnya itu di atas ada biceps dan triceps. Utamanya ini, tapi di upper kita juga ada traps ya. Traps juga termasuk otot besar, trapezius ya, pundak kita. Nah, kalau lower kita berbicara tentang melatih otot bagian bawah kita atau kaki. Ini sama dengan kaki. Nah, di kaki itu ada apa aja sih? Nah, kalau di kaki itu ada quadriceps ya. Ada juga hamstring. Selain itu, kita juga ada betis, calves ya. Nah, kita pahami dulu ada berbagai macam otot ini. Jadi nantinya kita tahu nih kita mau latihan otot mana di hari apa, seperti itu. Misalkan mungkin kalian taunya ada program, misalkan hari Senin latihan chest, terus hari Selasa kita latihan back, terus hari Rabu kita latihan shoulder. Misalkan Kamis kita rest ya, kita istirahat. Terus Jumatnya melatih otot kaki, Sabtunya kita latihan otot kecil, biceps, triceps ya, atau enggak ada yang suka menambahkan dengan abs ya, melatih otot perut ya. Bagus nggak? Boleh juga, tapi apakah efektif? Kalau untuk pemula mungkin kurang efektif. Jadi kalau untuk pemula yang efektif yang mana? Kalau untuk pemula, kalian biasanya kalau misalkan tidak punya banyak waktu, yang paling efektif untuk kalian adalah melakukan yang namanya full body workout.
Nah, di workout ini lebih cocok untuk kalian. Ini biasa kita sebut dengan FBW. Nah, jadi full body workout ini kita melatih satu tubuh kita. Yang tadi otot upper dan lower kita latih. Yang upper ada 3 otot besar dan lower ada 3 otot besar, itu kita latih semuanya. Jadi nggak ada pilih-pilih. Di full body workout biasanya kita latihan antara 2 sampai 3 kali per minggu. Jadi kalian bisa pilih Senin, Rabu, Jumat. Atau misalkan kalian hanya bisa ada waktu Selasa, Jumat, kalian bisa minimal 2 kali. Atau kalau bisa 3 kali per minggu. Di dalam full body workout ini ada hal bagusnya loh. Kalian akan menghemat waktu kalian jauh lebih banyak daripada melakukan program latihan split. Karena di full body workout kalian sudah melakukan semua gerakan ototnya. Dan yang perlu kalian lakukan itu setiap otot besar kalian hanya perlu melakukan 1 sampai 2 variasi saja. Jadi kalian tidak perlu melakukan terlalu banyak variasi. Di sini kalian dapat membentuk otot kalian. Dan di dalam full body workout kalian juga bisa melakukan yang namanya superset. Apa itu superset? Superset itu adalah jenis latihan yang mengkombinasikan 2 variasi gerakan. Misalnya kalian mengkombinasikan bench press, yang untuk chest itu bench press dengan lat pull down. Ini bisa kalian lakukan di full body workout. Jadi kalian selain mempercepat waktu latihan kalian yang mungkin latihan bisa 90 menit menjadi 60 menit saja, dan kalian juga mendapatkan efek pumping yang lebih bagus. Karena pada waktu istirahat ketika kalian melakukan bench press, kalian bisa melakukan lat pull. Setelah lat pull selesai, kalian melakukan bench press lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan superset. Gimana kalau misalkan aku punya banyak waktu nih, pengen latihan lebih serius, lebih intens, pengen memisahkan antara otot besar yang bagian atas dan bawah, itu bisa banget. Kalian kalau ingin memisahkan bagian atas dan bawah, itu sesuai yang pertama kali kita sebut, yaitu dengan upper dan lower. Di sini kita melatih otot badan atas dan juga bawah. Gimana cara melakukan upper lower? Kalian bisa melakukan upper lower ini 4 kali per minggu. Nah, ini udah jauh lebih banyak daripada FBW ya. 4 kali per minggu kalian latihan. Gimana sih cara latihannya? Itu misalkan hari Senin itu kalian melakukan upper. Kemudian Selasa kalian lower. Misalkan kalian pengen istirahat di hari Rabu, maka hari Rabu kalian istirahat ya. Rabu ini adalah rest. Dan kalian mau lanjut latihan lagi hari Kamis dan Jumat ya. Hari Kamis dan Jumat kalian melakukan upper. Di Jumatnya kalian melakukan lower. Nah, di upper dan lower ini memiliki manfaat juga guys. Jadi kalau misalkan full body workout, kalian latih otot atas dan bawah secara bersamaan. Tentu kalian hanya dapat melakukan sedikit variasi. Tetapi dengan upper lower, kalian bisa melakukan upper fokus banyak variasi, lebih banyak variasi, dan lower juga fokus lebih banyak variasi. Jadi kalian punya waktu untuk upper full 60 menit misalkan, lower 60 menit. Kalau misalkan di full body workout kan 60 menit, kalian sudah harus melakukan upper dan lower. Nah, gimana cara latihan upper dan lower? Pada hari upper, latihan bagian atas, tadi kita melatih otot dada, kita melatih otot punggung, kita juga melatih otot bahu kita. Yang kita perlu lakukan adalah misalkan bench press, kita bisa lat pull down, kita bisa melakukan shoulder press. Sisanya kita melakukan otot kecil, bicep curl dan tricep extension. Di hari lower kita bisa melakukan squats, kita bisa melakukan yang namanya leg press, kita juga bisa melakukan lunges, dan begitu juga di hari Kamis dan Jumatnya. Kalau kalian menyukai tantangan,
kalian bisa melakukan di awal ini, kalian menggunakan pola latihan hypertrophy. Di sini ini kita melakukan pola latihan strength untuk membuild kekuatan ya. Jadi kalau misalkan di hypertrophy, kalian repsnya, repetisinya kalian incar di, kita sebutnya 6 sampai 12. Kalau di strength kita sebutnya itu 1 sampai 5. Jadi di sini kita main beban yang benar-benar berat yang kita mampu angkat dalam 5 repetisi. Kalau di sini kita memaksimalkan fungsi otot kita di 6 sampai 12 repetisi. Tapi kalau aku punya lebih banyak waktu lagi gimana? Bisa juga kita kombinasikan lagi dengan satu program lagi. Nah, satu program terakhir ini bisa kalian terapkan juga, yaitu namanya push, pull, dan leg. Di push pull legs ini biasa disebut dengan PPL. Di push pull leg ini kita memisahkan gerakan upper, karena upper ini kan banyak ya. Ada chest, ada shoulder, ada back juga, tricep, biceps, traps juga. Kita memisahkan dengan gerakan yang didorong dan juga gerakan yang ditarik. Dan leg kita main di satu hari sendiri juga. Apa itu push dan apa itu pull? Kalau push, seperti yang tadi sudah disebut, gerakan dorong. Nah, kira-kira kalian bisa ngira-ngira nggak sih kegiatan mendorong itu seperti apa? Betul, seperti push up atau bench press kalau di weightlifting. Jadi kalian bisa melakukan gerakan otot, pada umumnya otot dada, otot chest ya, dan bisa juga melakukan di combine dengan otot bahu, yaitu biasanya depan dan juga samping. Apa yang kalian lakukan ketika pull? Ketika pull, kalian akan melakukan yang ditarik seperti pull up. Kalau pull up itu melatih otot back kalian, punggung kalian, dan juga bisa melatih bahu kalian yang bagian belakang, bagian bahu, bagian back kalian, rear delts kalian. Jadi di push kalian kena bahu, di pull kalian juga kena bahu. Dan gimana cara combine otot kecilnya? Nah, kalau otot kecil biasanya kalau di dada kita barengin sama main triceps. Kalau misalkan di pull kita main bicep. Nah, kemudian tinggal main leg. Otot kaki kita main satu hari sendiri. Kita bisa main otot kaki lebih banyak, bisa sampai 5 variasi atau 4 variasi. Kalian bisa main squat, kalian bisa main leg press. Ini adalah big three untuk melakukan otot kaki ya. Ini semua fokusnya ke compound movements. Squat, leg press. Kalian juga bisa melakukan gerakan deadlift. Deadlift ini selain melatih kaki, ini juga melatih legs kalian dan juga lower back kalian. Di hari ini juga kalian bisa melakukan calf raise, calf raises. Kalau di push pull legs, dalam satu minggu kita latihan 6 kali per minggu. Wow, banyak banget ya. Iya, karena ini lebih intens, lebih fokus, dan hasilnya akan lebih maksimal di push pull legs. Dari latihan 6 kali per minggu ini, kita membagi menjadi 1 kali rest, yaitu di hari Minggu juga bisa, atau kalian bisa otak-atik lagi 1 kali rest. Jadi kalian melatih ototnya itu dari Senin itu kalian melatih push, Senin yang ini Selasa melatih pull, Rabu kalian melatih leg,
Kamis pull lagi, push ya, kita push. Kamis push, Jumat pull, dan Sabtu terakhir kita melatih leg. Konsepnya juga sama seperti pola latihan di upper lower. Kalian boleh misalkan 3 hari pertama ini kalian melakukan yang hypertrophy. Di yang terakhir kalian melakukan strength training. Jadi kalian bisa mendapatkan kekuatan yang maksimal, dan kalian juga bisa membentuk otot kalian secara estetik. Ini adalah program yang saat ini lagi gue lakuin, dan ini menurut gue salah satu program yang bagus, karena program push pull leg ini membuat kalian harus disiplin, harus bisa konsisten latihan dari Senin sampai Sabtu, dan kita beristirahat pada hari Minggu. Tetap kita perlu memiliki, harus wajib ada 1 hari istirahat, karena otot kita juga butuh yang namanya istirahat. Badan kita, pikiran kita pun juga begitu. Nah, di hari Minggu kita bisa healing lah. Kita bisa tetap cukupi kebutuhan protein kita, supaya apa yang sudah kita latihan itu tidak menjadi sia-sia. Kalau menurut kalian lebih cocok yang mana? Kalau kalian lebih memiliki sedikit waktu, kalian bisa mencoba mulai dari FBW, full body workout. Kalian kalau misalkan pengen FBW, pengen coba upper lower, nah kalian bisa masuk ke upper lower menjadi 4 kali latihan dalam seminggu. Setelah upper lower, kalian bisa naik tingkat lagi ke push pull leg menjadi 6 kali per minggu. Nah, ada yang bakal komen mungkin, gimana dengan bro split? Oke, bro split itu misalkan hari Senin kalian melatih otot dada, terus di Selasa kalian melatih otot punggung, Rabunya kalian melatih otot bahu. Oke, itu juga bagus sebenarnya. Tetapi mungkin menurut opini gue, mungkin ya, kalau push pull legs ini lebih efektif aja daripada bro split. Karena di push pull legs kita memaksimalkan latihan otot itu, setiap otot besar dilatih sebanyak 2 kali dalam seminggu. Sedangkan kalau kalian latihan dengan bro split itu cuma 1 kali seminggu. Yang otomatis karena ini kita kena otot dada 2 kali, kita kena otot punggung 2 kali, kita juga kena otot kaki 2 kali. Otomatis hasilnya akan lebih maksimal ketimbang melakukan yang namanya bro split tadi. Nah, FBW juga sama. Kita melatih otot dada bahkan 3 kali. Namun kan variasinya tidak bisa sebanyak di push pull legs. Atau misalkan kita melatih upper lower, melatih 2 kali, sama aja kan seperti push pull legs. Hanya bedanya di intensitasnya. Karena kalau di push pull leg kita memisahkan otot dada dan punggung, kalau di upper lower itu disatukan, seperti itu. Nah, sekian dari video hari ini. Bila kalian memiliki pertanyaan seputar fitness, workout, gym, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin dan suka dengan konten seputar fitness, kalian like video ini ya. Nanti gue bikinin lagi. Kalian bisa subscribe di channel YouTube Jason Matthew, dan kalian aktifkan bel notifikasinya supaya kalian selalu terupdate video terbaru di channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga buat follow gue di Instagram di @jmatthew29. Di sana gue banyak sharing mengenai men's fashion, hairstyle, dan juga lifestyle. Thank you for watching, and I'll see you next time. Goodbye.